nama sampean. Yuk. Yang pertama ini siapa? Perkenalkan. Aku namanya Arina. Arina. Ani. Ani. Win. Siapa? Win. Naya. Win. Ya, siapa? Wintan. Putri. Denis. Denis. Itu Sudianto. Suyanto. Mungkin sebelum saya memulai pelajaran sekarang, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Karena dalam modul ajar itu ada TCP dan TP. Dalam pelajaran ini saya berharap bahwa siswa ini mampu untuk mengenal nama-nama kitab Allah. Terus yang kedua, siswa ini mampu menyebutkannya. Dan yang ketiga, siswa mampu mengamalkan isi dari kitab Allah. Tapi yang paling utama itu isi dalam Al-Quran, ya kan? Terus itu TP-nya ya. Apa itu TP, Bapak? Tujuan pembelajaran itu tujuan pembelajaran ini bagaimana seharusnya pembelajaran ini akan tercapai pada tujuan. Setelah itu, Bapak saya akan membagikan LKPD atau yang kita kenal dengan LKS untuk anak semuanya nanti untuk mengerjakan soal-soal yang akan saya bagikan mengenai kitab-kitab Allah. Tentunya saya sudah menyiapkan materi terlebih dahulu ya, sebelum nanti sampai mengerjakan tugas. Nanti saya akan menjelaskan apa itu kitab Allah, nama-namanya apa saja. Saya bagikan dulu. Ini kelas 4 semua. Sebelum itu ya, mungkin saya akan menjelaskan mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Mengapa sih kita itu harus beriman kepada kitab Allah? Tentunya mungkin anak-anak akan kebingungan kenapa kok kita harus beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup. Tentunya kita tahu bahwasanya kita sebagai umat Islam tidak boleh cuma percaya kepada kitab Al-Quran saja, tapi ya juga percaya kepada kitab 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Tentunya, ya kan? Tentunya setiap kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi yang berbeda. Kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Terus yang kedua, mengapa harus iman kepada kitab Allah? Yang kedua karena untuk mengenal Allah, tentunya ya, kita tidak bisa untuk mengenal Allah tanpa melalui kitabnya, ya kan? Tanpa melalui kitabnya. Terus yang ketiga ada pembeda antara hak dan batil. Semuanya telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu layaknya sudah sah, sudah full meringkas tiga kitab yang sebelumnya. Jadi Al-Quran itu sudah satu paket, layaknya martabak itu. Layaknya martabak itu sudah toppingnya itu banyak. Dari kewajiban kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama tentunya ayat suci Al-Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk beriman kepada kitab Allah. Ya kan, ya. Ayat Quran kalau nggak salah itu di An-Nisa dulu. Terus yang dari waladina alhamdulillah rasuli wa tihabillah nazzala rasuli. Amin. Terus yang kedua hadis-hadis Nabi Muhammad. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad menceritakan bahwa kita harus betul-betul beriman kepada kitab Allah. Terus yang kedua ialah ijma ulama. Ijma ulama ialah kesepakatan yang disepakati oleh semua ulama yang mengatakan kepada Allah Rasulnya saja. Tapi harus ada yang ketiga, yaitu Allah, Rasul, Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qadar. Terus yang selanjutnya kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Tadi sudah saya terangkan sedikit mengenai ketiga kitab ini. Yang pertama ialah Taurat. Kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya kan? Terus yang kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa.
Terus yang selanjutnya, Al-Quran itu ialah sebagai puncak dan penyempurna wahyu ilahi. Maksudnya apa? Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang mungkin di kitab Zabur belum ada panduan apa, di Al-Quran itu lebih dijelaskan lagi. Di Injil belum ada hukum apa, di Al-Quran lebih dijelaskan lagi. Maksudnya seperti itu. Terus yang pertama ialah sebagai universalitas, yaitu Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kan? Tadi kan kalau seluruh umat manusia juga mencakup selain umat muslim juga. Terus ini juga terjaga keasliannya. Terus yang ketiga penyempurna. Al-Quran melengkapi dan menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya. Terus ini ciri khas dan keagungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang pertama ialah kandungannya yang begitu lengkap. Kandungan Al-Quran yang begitu lengkap meliputi akidah, fikih, muamalah, akhlak dan kisah-kisah para nabi di sana juga tercantum di sana. Terus yang kedua pemujizatan. Tentunya kita tahu bahwasanya seberapa banyak pemujizatan yang diceritakan dalam Al-Quran. Terus yang ketiga relevansi abadi. Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Quran itu semuanya maksudnya seperti berdasarkan kenyataan. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu yang bersifat bohong, tidak ada sesuatu yang bersifat dusta. Terus mengamalkan ajaran kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari secara rutin. Ini juga bentuk iman kita kepada kitab-kitab Allah, yaitu mempelajari plus mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, mengambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu. Jadi di Al-Quran itu bukan cuma sekedar mengenai hukum, fikih, ibadah, tapi juga mengenai kisah-kisah para nabi yang ada di dalamnya, dan kita mengambil pelajaran dari sana. Terus yang ketiga, menerapkan nilai akhlak mulia dan hukum syariatnya dalam aspek kehidupan. Terus dampak positif beriman kepada kitab Allah, baik bagi individu atau masyarakat. Banyak sebenarnya dampak positifnya. Yang pertama ialah ketenangan hati. Jadi setiap sampai yang mau membaca Al-Quran pasti akan mendapatkan ketenangan hati. Hati itu tentram. Terus yang kedua akhlak mulia. Al-Quran itu bisa merubah akhlak seseorang. Terus yang ketiga keadilan sosial. Jadi dalam Al-Quran itu memuat hukum-hukum yang membuat manusia ini bisa merasakan keadilan di dalamnya. Terus menghadapi keraguan dan menjaga kemurnian. Anak-anak buka halaman 23. Nanti saya bisa mengerjakan halaman tersebut. Banyak soal di sana mengenai kitab Allah, mengenai bagaimana kepada Allah. Sekarang Pak adik saya. Ya, silakan dikerjakan. Bapak bawa pensil. Bapak pensil, benar. Nah, Tadi mulai. Sudah ya anak-anak, waktunya sudah habis. Pak ini Pak. Ya, makasih. Ya, Ini. makasih.